Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau share FRS KBBK. Jadi ini ada beberapa yang minta penjelasan gitu tentang beberapa materi. Salah satunya adalah metode penelitian, evaluasi, dan program BK. Dan ini hanya latihan pengembangan dari FR ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, salah satu contoh kegiatan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di era industri 4.0 adalah titik-titik. A. Menggunakan kertas dan pensil untuk lembar kerja. B. Menggunakan Google Form sebagai instrumen penelitian. C. Menelepon konseli atau peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. D. Menginput data pribadi konseli atau peserta didik di Microsoft Excel. Jawabannya adalah B. Menggunakan Google Form sebagai instrumen penelitian. Jadi ini kata kuncinya dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi kegiatan PKB guru itu salah satunya adalah di bidang penelitian atau riset. Berarti yang B ya, sebagai instrumen penelitian. PKB itu apa? Dasar hukumnya dari Permenag-PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi biasanya PKB itu salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, macam-macamnya, pertama pengembangan diri, jenis kegiatan ada diklat fungsional, ada kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru itu misalnya kegiatan MGBK, kemudian ikut seminar atau webinar. 2, publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu kan bisa menggunakan metode PTBK ya, seperti itu, atau penelitian ya, atau riset. 3, karya inovatif seperti menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, atau membuat memodifikasi alat pelajaran, peraga atau praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sebagainya. Soal nomor 2, dalam penelitian korelasi ada beberapa jenis variabel. Salah satunya adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel yang dimaksud adalah titik-titik. A. Variabel independen. B. Variabel kontrol. C. Variabel intervening. D. Variabel dependent. Jawabannya adalah A. Variabel independen. Jadi variabel ini dipakai untuk beberapa penelitian seperti korelasi, kemudian eksperimen ya. Nah, untuk yang A, variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel bebas ya disebutnya. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang merupakan faktor lain di luar perlakuan. Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan tapi luput dari pengamatan. Kemudian kalau variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Penelitian yang menggunakan 2 kelompok, di mana satu kelompok disebut kontrol dan kelompok lain diberi perlakuan disebut titik-titik. A. Penelitian survei. B. Penelitian korelasi. C. Penelitian studi kasus. D. Penelitian sebab akibat. E. Penelitian eksperimen. Jawabannya adalah E. Penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen adalah memanipulasi variabel bebas, variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Dan efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti. Selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat antara PTK dan eksperimen, yaitu titik-titik. A. PTK lebih dari 2 siklus, demikian pula dengan eksperimen. B. PTK dan eksperimen termasuk penelitian kualitatif.
C. Hasil PTK dapat digeneralisasi, eksperimen tidak. D. PTK menggunakan sampel acak, eksperimen sampel khusus. E. PTK minimal 2 siklus, eksperimen 1 siklus. Jawabannya adalah E. PTK minimal 2 siklus, eksperimen 1 siklus. Biasanya ya. Oke, di sini A, PTK lebih dari 2 siklus, demikian pula dengan eksperimen. Eksperimen itu biasanya selesai dalam 1 siklus ya. Yang B, PTK dan eksperimen termasuk penelitian kualitatif. Harusnya PTK kualitatif, eksperimen kuantitatif. Yang C, hasil PTK dapat digeneralisasi. Tidak, karena memang khusus per kelas ya. Kalau eksperimen bisa. Kemudian yang D, PTK menggunakan sampel acak. Kalau PTK itu sampelnya khusus ya, karena kasusnya di kelas. Seperti itu. Jadi yang betul yang E. Oke, selanjutnya. Nah ini ada perbedaan PTBK ya, kalau guru BK versus eksperimen. Dilihat dari tujuannya, memecahkan temuan permasalahan dalam layanan kalau BK ya. Kemudian kalau eksperimen, menguji cobakan suatu variabel pada variabel tertentu. Biasanya ada hubungan sebab akibat. Kalau judul PTK biasanya menggunakan upaya atau penerapan, jadi penerapan dari suatu tindakan ya. Kalau untuk eksperimen judul menggunakan variabel bebas aktif. Jadi variabel bebas itu misalnya pengaruh ini terhadap ini gitu. Jadi walaupun sebetulnya nanti ada hubungan sebab akibat. Kemudian hipotesis, kalau PTBK tindakan berdampak pada peningkatan sesuatu yang diharapkan. Kalau eksperimen hipotesis definitif dan direksional. Jadi hipotesisnya dirumuskan ya di awal secara definisi. Kemudian kalau perlakuan atau tindakan PTBK minimal 2 siklus, kalau eksperimen pada umumnya sekali selesai. Teknik analisis, kalau PTBK deskripsi peningkatan variabel, untuk eksperimen itu analisis statistik, karena biasanya menggunakan data-data angka-angka ya. Soal nomor 5, penelitian yang melanjutkan penelitian sebelumnya atau mengekspos penelitian sebelumnya dengan meneliti variabel terikatnya disebut titik-titik. A. Penelitian studi kasus. B. Penelitian tindakan kelas. C. Penelitian eksperimen. D. Penelitian ex post facto. E. Penelitian korelasional. Jawabannya adalah D. Penelitian ex post facto. Ini dari bahasa Latin ya. Di soal kelihatan kan kata kuncinya mengekspos penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Desain penelitian korelasional bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai titik-titik. A. Ada tidaknya korelasi antar variabel. B. Hubungan kausal antar variabel. C. Gambaran fenomena secara kualitatif. D. Gambaran suatu kasus. E. Perbaikan masalah dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah A. Ada tidaknya korelasi antar variabel. Ini jelas ya, korelasi. Nah, kalau untuk yang B, hubungan kausal antar variabel itu eksperimen. Gambaran fenomena secara kualitatif itu biasanya deskriptif. Gambaran suatu kasus, studi kasus. Dan perbaikan masalah dalam proses pembelajaran itu jelas PTK ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Berbeda dengan eksperimen, penelitian ini menggunakan hipotesis deskriptif. Penelitian tersebut adalah titik-titik. A. Penelitian korelasional. B. Penelitian komparatif. C. Penelitian deskriptif. D. Penelitian tindakan kelas. E. Penelitian ex post facto. Jawabannya adalah E. Penelitian ex post facto. Jadi karakteristik ex post facto itu melacak kembali apa yang menjadi faktor penyebab. Biasanya di judul tersirat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hal dan hipotesisnya deskriptif. Kalau eksperimen itu
hipotesisnya definitif ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Penyusunan program BK hendaklah didasarkan pada titik-titik. A. Tujuan program, B. Kemampuan sumber daya, C. Need assessment, D. Biaya, E. Layanan. Jawabannya C, need assessment. Jadi need assessment ini kan menjadi kunci utama ya dalam pengembangan program BK selanjutnya. Oke. Soal nomor 9, salah satu tujuan evaluasi adalah titik-titik. A. Menjadi feedback bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. B. Mengukur ketercapaian program bimbingan dan konseling. C. Sebagai dasar pelaksanaan asesmen kebutuhan peserta didik. D. Untuk mengetahui metode dan teknik yang tepat dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah B, mengukur ketercapaian program bimbingan dan konseling ya kalau evaluasi. Kemudian soal nomor 10, dalam merencanakan programnya, guru BK menyusun anggaran seperti untuk layanan bimbingan dan konseling, dukungan sistem, dan sebagainya. Hal tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam titik-titik. A. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. B. Dana BOS dan lain-lain ya. Saya ini dapat bocoran tapi ya nggak lengkap gitu ya. Nah, jawabannya ya kalau untuk anggaran masuknya ke RKAS. Ya. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi.